Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Artefaktual. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 3 bidang ilmu yang sering membingungkan banyak orang, yaitu arkeologi, antropologi, dan paleontologi. Pernah nggak sih kamu berpikir, apa bedanya orang yang menggali fosil dinosaurus dengan orang yang menggali peninggalan kerajaan kuno? Atau mungkin kamu juga pernah bingung saat mendengar istilah studi antropologi dan bertanya-tanya apa hubungannya dengan arkeologi? Tenang aja, kebingungan ini sangat wajar kok. Bahkan di film dan acara TV pun ketiga bidang ini seringkali dicampur adukan. Anna Prince, cultural anthropology and archaeology. Yeah, I have degrees in anthropology, urban archaeology, and social genealogical studies. Kali ini aku akan menjelaskan perbedaan mendasar antara ketiga disiplin ilmu dan mengapa ketiganya sama pentingnya untuk memahami sejarah kita. Yang pertama, arkeologi. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan kebudayaan manusia masa lalu melalui peninggalan fisik mereka. Bayangkan arkeolog adalah seperti detektif sejarah. Mereka tidak memiliki saksi hidup, tidak ada rekaman video, bahkan seringkali tidak ada catatan tertulis. Yang mereka miliki hanyalah bukti fisik berupa artefak, ekofak, dan feature. Nah, apa sih artefak, ekofak, dan feature? Artefak adalah benda yang dibuat, dimodifikasi, atau digunakan oleh manusia, seperti alat batu, tembikar, atau perhiasan. Sementara ekofak adalah sisa-sisa alami yang tidak diubah manusia, tetapi memiliki konteks budaya, seperti tulang hewan atau biji-bijian yang menunjukkan pola makan. Feature adalah struktur atau elemen non-portable hasil aktivitas manusia seperti lubang api, fondasi bangunan, atau parit. Seringkali arkeolog melakukan ekskavasi atau penggalian untuk menemukan bukti-bukti sejarah. Apa saja yang digali para arkeolog? Tentunya bukan hanya barang-barang berharga seperti yang kita lihat di film Indiana Jones. Para arkeolog meneliti semua aspek material kehidupan manusia, seperti perabotan, senjata, tembikar, struktur bangunan, tempat penguburan, dan sisa-sisa makanan. Yang menarik dari arkeologi adalah bagaimana ilmu ini menggabungkan metode ilmiah ketat dengan interpretasi kreatif. Arkeolog harus sangat berhati-hati saat melakukan proses ekskavasi dan harus mendokumentasikan setiap temuan dengan presisi absolut. Setelah itu, arkeolog juga harus menganalisis secara saintifik dan merekonstruksi bagaimana kehidupan masyarakat di masa lalu berdasarkan bukti-bukti yang sangat terbatas. Pekerjaan arkeolog ini lebih banyak dilakukan di laboratorium daripada di lapangan. Para arkeolog menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkan, mengkatalog, dan menganalisis temuan dengan menggunakan berbagai metode teknologi modern seperti radiasi karbon untuk penentuan usia, analisis kimia untuk penentukan komposisi material, rekonstruksi digital untuk memvisualisasikan situs yang rusak. Yang kedua, jika arkeologi fokus pada benda-benda, antropologi lebih fokus pada manusianya itu sendiri. Antropologi adalah studi komprehensif tentang manusia, baik di masa lalu maupun masa kini, dari berbagai aspek seperti budaya, bahasa, biologi, dan sosial. Ini adalah bidang yang sangat luas yang mencakup beberapa subdisiplin seperti antropologi budaya, antropologi linguistik, antropologi fisik, atau biologis, dan antropologi arkeologi. Antropologi budaya mempelajari keragaman budaya manusia, termasuk kepercayaan, nilai, praktik, dan struktur sosial. Antropolog budaya sering melakukan penelitian lapangan dan tinggal di komunitas tertentu untuk memahami cara hidup mereka. Antropologi linguistik berfokus pada bahasa manusia dan bagaimana bahasa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh budaya. Sementara antropologi fisik atau biologis mempelajari evolusi manusia, genetika, dan adaptasi fisik. Subdisiplin ini sering bekerja dengan fosil hominid untuk memahami evolusi manusia.
Antropologi arkeologi adalah subdisiplin di mana antropologi dan arkeologi bertemu. Bidang ini menggunakan peninggalan material untuk memahami budaya dan kehidupan masa lalu. Perbedaannya adalah terletak pada pendekatan holistiknya. Antropolog tidak hanya berfokus pada satu aspek kehidupan manusia, tapi mencoba memahami manusia sebagai makhluk biologis dan budaya secara keseluruhan. Yang terakhir adalah paleontologi. Jika arkeologi dan antropologi berfokus pada manusia, paleontologi memperluas pandangannya ke semua bentuk kehidupan masa lalu. Paleontologi adalah studi tentang kehidupan purba yang diawetkan sebagai fosil. Salah satunya adalah fosil dinosaurus. Tapi objeknya nggak hanya itu. Paleontologi juga mempelajari tumbuhan purba, mikroorganisme, serangga, mamalia, dan semua bentuk kehidupan yang pernah ada di bumi. Paleontolog bekerja dengan skala waktu yang jauh lebih panjang apabila dibandingkan dengan arkeolog dan antropolog. Arkeologi umumnya menangani peninggalan manusia yang berusia beberapa ribu tahun, sementara paleontolog mempelajari fosil yang bisa berusia jutaan atau bahkan miliaran tahun. Pekerjaan paleontolog adalah meliputi pencarian dan penggalian fosil, preparasi dan konservasi fosil, identifikasi dan klasifikasi spesies, rekonstruksi anatomi dan perilaku, mempelajari evolusi spesies dan ekosistem masa lalu. Yang menarik, paleontologi menggabungkan aspek dari berbagai disiplin ilmu seperti biologi, geologi, kimia, dan bahkan fisika. Hal ini memungkinkan mereka untuk merekonstruksi tidak hanya spesies yang punah, tapi juga lingkungan, iklim, dan ekosistem masa lalu. Meskipun kita telah membahas perbedaan ketiga bidang ini, penting untuk diingat bahwa dalam praktiknya, ketiga bidang studi ini sering tumpang tindih dan berkolaborasi. Misalnya, seorang antropolog biologis mungkin bekerja dengan fosil hominid, yang juga menjadi objek studi paleontolog. Atau, arkeolog menggunakan wawasan dari antropologi untuk menginterpretasikan temuan mereka. Bisa juga paleontolog dan arkeolog sama-sama menggunakan teknik stratigrafi untuk memahami konteks sebuah temuan. Salah satu contoh kolaborasi yang menarik adalah di situs Slaetoli di Tanzania, yang memiliki jejak kaki hominid berusia 3,6 juta tahun. Arkeologi, antropologi, dan paleontologi mungkin berbeda dalam fokus dan metodenya, tapi mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memahami masa lalu. Now, what they do have in common, they both tend to dig in the dirt. They will excavate what they find. You got a little dirt there, Stan Jr. Let me go ahead, get that. There we go, much better. Look all nice and clean now. Ketiga bidang ini seperti potongan puzzle yang dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang sejarah kehidupan di bumi dan khususnya sejarah kita sebagai manusia. Oke, semoga penjelasan ini dapat membantu ya. Jika kamu masih punya pertanyaan tentang ketiga bidang ini atau mungkin saran topik untuk video berikutnya, silakan tulis di kolom komentar ya.